Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Senang banget rasanya bisa ngebahas topik yang lagi rame banget diomongin di mana-mana. Di panduan ini kita bakal ngebedah dua raksasa dari Apple. Tenang aja, kita nggak bakal pusing mikirin angka yang rumit-rumit. Kita bakal bahas pakai bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti berdasarkan data dan pengujian langsung. Coba bayangin deh, kalian ada di posisi ini. Kalian udah nyiapin budget sekitar 17 juta rupiah. Terus bingung, haruskah beli seri standar yang bener-bener baru dan segar dari pabrik? Atau mending ngambil mantan flagship seri Pro yang harganya kebetulan udah turun ke angka yang sama? Ini dilema modern yang nyata banget kan? Nah, hari ini kita bakal cari tahu jawabannya secara tuntas. Oke, biar gampang, kita bakal ngelewatin 6 poin utama. Mulai dari urusan dilema harga, adu fitur kamera, performa dan kecepatan ngecas, terus desain dan kenyamanan, sampai nanti kita bikin tabel ringkasan dan pastinya ngasih rekomendasi yang paling pas buat profil kalian. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, soal dilema harga 17 jutaan antara model dasar ngelawan mantan flagship. Jadi, gini ceritanya. Harga mantan flagship 16 Pro itu sekarang udah turun. Nempel banget sama harga rilis iPhone 17 standar. Kalau kalian milih iPhone 17, dengan 17 juta itu kalian langsung dapat storage awal 256 GB. Lega banget kan? Tapi di harga yang sama, iPhone 16 Pro cuma ngasih 128 GB. Tapi tunggu dulu. 16 Pro balas dendam di kecepatan transfer data pakai USB 3.2 Gen 2 yang ngebut abis. Beda jauh sama USB 2.0 di iPhone 17. Jadi dari awal aja pertanyaannya udah jelas. Kalian lebih butuh ruang simpan yang super luas dari awal atau kecepatan transfer data level dewa? Lanjut ke bagian kedua soal kamera. Ini soal fleksibilitas ngelawan presisi ala Pro. Nah, di area kamera inilah garis pemisah antara pengguna kasual dan profesional benar-benar kelihatan tajam. iPhone 17 itu punya fitur center stage di kamera depannya. Fitur ini pinter banget, bisa ngelacak wajah kalian secara otomatis pas lagi gerak. Asli, ini asik dan gampang banget buat vlogging instan atau bikin konten sosmed. Di sisi lain, iPhone 16 Pro punya Apple Log. Buat yang belum tahu, ini adalah format video khusus yang benar-benar niche. Sengaja dibikin buat sineas yang butuh ruang ekstra buat ngulik warna atau color grading sedetil mungkin. Tapi, jujur aja nih, fitur Pro ini ada harganya. Kalau kalian mau rekam pakai Apple Log di resolusi 4K 60 fps, kalian wajib banget nyambungin SSD eksternal ke HP-nya. Nggak cuma itu, beban kerja seberat ini bakal bikin suhu ponsel naik dengan sangat cepat. Jadi ya, ini bukan fitur buat rekam momen lucu pas nongkrong sehari-hari, ini murni beban kerja tingkat tinggi buat profesional. Kalau kita ngomongin lensa dan jepretannya, iPhone 16 Pro jelas memimpin dengan lensa telefoto optik 5 kali. Ini senjata rahasia banget kalau kalian hobi nonton konser dan mau motret idola kalian dari jauh. Proses warnanya juga konsisten banget. Tapi kamera iPhone 17 juga nggak kalah casep kok. Jepretannya ngasih warna yang sedikit lebih vibrant dan hangat. Terus jarak fokus ke objeknya bisa lebih dekat. Intinya dua-duanya punya karakter visual yang sama-sama menawan. Berita baiknya buat kita semua, kalau urusan foto ultra wide yang super lebar atau foto di kondisi minim cahaya, perbedaannya nyaris nggak kelihatan. Keduanya dibekali lensa ultra wide 13 mm yang sama-sama memukau, dan hasil foto malamnya benar-benar identik. Mau motret pemandangan kota malam hari atau suasana remang-remang, hasilnya dijamin sama luar biasanya. Masuk ke bagian ketiga, adu performa dan kecepatan isi daya. Mari kita bahas tenaga dan suhunya. Seberapa kuat sih kedua mesin ini nanganin tugas berat? Buat ngetes kasarnya, ada pengujian render video 4K 60 fps durasi 1 menit di CapCut. Hasilnya, chip A18 Pro di 16 Pro membuktikan kelasnya, kelar cuma dalam 44 detik. Ngalahin chip A19 di iPhone 17 yang butuh 53 detik. Memang sih cuma beda 9 detik, tapi buat kreator berat yang tiap hari ngedit video dari HP, waktu segitu berasa banget perbedaannya di alur kerja. Tapi tunggu dulu, ada plot twist nih yang seru banget. Poin krusialnya adalah tenaga gede ternyata nggak selalu menang di segala situasi. Pas dipakai di luar ruangan di bawah terik matahari, kayak cuaca Jakarta pas siang bolong gitu, performa iPhone 16 Pro malah ngos-ngosan. Layarnya meredup dan mulai nge-lag karena overheating. Sebaliknya, iPhone 17 malah tetap santai, suhunya kejaga, dan performanya stabil banget di panas-panasan. Ini fakta lapangan yang nggak boleh dilewatin. Kalau urusan ngecas, iPhone 17 bawa rekor baru. Buat ngisi daya dari 0 sampai 100% sekarang cuma butuh waktu 1 jam 14 menit. Berkat sistem charging 40 watt yang baru. Kebayang nggak sih?
Ini 24 menit lebih cepat dibandingin 16 Pro loh. Buat kalian yang mobilitasnya tinggi tiap hari, ini jelas kemenangan telak. Dan ketahanan baterainya pun sejalan dengan itu. Dari hasil tes campuran GSM Arena, iPhone 17 sukses nyatet waktu 14 jam 59 menit. Sedikit lebih awet dibanding 16 Pro yang ada di 14 jam 17 menit. Jadi bayangin aja, udah ngecasnya lebih ngebut, nyalahnya juga lebih lama dikit. Bener-bener enak buat harian. Oke, bagian keempat. Desain dan kenyamanan di tangan. Pertarungan antara aluminium dan titanium. Kalau dilihat sekilas di atas kertas mungkin bentuknya mirip ya, tapi material bodi ini bikin rasanya pas dipegang tuh beda banget. iPhone 17 pakai rangka aluminium. Keuntungannya, aluminium ini pinter banget ngelepas panas, bobotnya enteng di tangan, dan warnanya seru-seru kayak sage atau lavender. Nah, kalau 16 Pro itu dibalut titanium. Emang kerasa jauh lebih kokoh, premium, dengan warna-warna klasik. Tapi sifat titanium itu cenderung nahan panas lebih lama di dalam bodi. Makanya nggak heran kalau dia lebih gampang kepanasan pas dipakai di luar ruangan tadi. Buat urusan layar, ini dia momen perayaan buat pengguna seri standar. Akhirnya, iPhone 17 sekarang udah dikasih layar ProMotion 120Hz yang mulusnya identik sama seri Pro. Tingkat kecerahan maksimal pas di bawah matahari juga sama kuatnya. Tapi hebatnya layar iPhone 17 ini ditambahin lapisan anti-reflektif. Jadi pantulan cahaya bakal jauh berkurang, bikin mata kalian nyaman banget pas lagi nonton atau sekedar scrolling. Biar nggak bingung, kita masuk ke bagian kelima dan rangkum semua keunggulan utamanya di tabel ini. Nah, kalau kita satukan semua kepingan puzzle-nya, iPhone 17 jelas mendominasi buat kemudahan harian. Bayangin, kapasitas awalnya aja udah 2 kali lipat lebih gede, kamera punya fitur center stage yang praktis banget, chargingnya ngebut, dan bodi aluminiumnya enteng plus nggak gampang panas. Di sisi lain, iPhone 16 Pro itu ibarat mesin kelas berat. Bodinya titanium yang tangguh, ada Apple Lock buat manipulasi warna video level studio, plus lensa telefoto 5 kali buat momen-momen spesifik. Masuk ke bagian terakhir, rekomendasi sesuai profil. Pertanyaannya, kalian masuk ke tim yang mana? Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi ponsel mana yang lebih bagus, tapi mana yang paling pas buat kalian. Kalau kalian masuk di profil kasual, yang pengen HP yang ringan, nyaman banget dipakai tiap hari, butuh kepraktisan vlogging instan tanpa ribet, dan sering panas-panasan di luar tanpa takut HP overheat, udah pasti iPhone 17 adalah juaranya. Tapi kalau kalian itu profil profesional, kreator yang kerjanya ngerender video berat di HP, ngerti banget butuhnya color grading di video mentah, dan rela bawa alat tambahan demi hasil zoom yang presisi, iPhone 16 Pro adalah perangkat kerja kalian yang sesungguhnya. Ada satu kutipan dari sumber ulasan kita yang menurutku pas banget ngerangkum semuanya. Go for iPhone 17 for daily, 16 Pro for professional. Udah sesimpel itu. Kalau kalian nyari kenyamanan harian tanpa mau pusing mikirin teknis, pilihannya udah sangat jelas. Tapi kalau pekerjaan kalian memang nuntut spesifikasi tinggi ala industri kreatif, seri Pro tetap nggak ada matinya. Dan ini bawa kita ke akhir panduan visual kita. Datanya udah digelar semua, kelebihan dan kekurangannya juga udah kita jajarin berdampingan. Sekarang bola ada di tangan kalian. Coba deh tanya ke diri sendiri dengan jujur. Kalian itu sebenarnya kreator kasual yang mendambakan kemudahan dan konsistensi, atau profesional di balik layar yang butuh alat kerja presisi tinggi? Apapun pilihannya, semoga pembahasan ini bikin kalian makin yakin dan mantap ya. Terima kasih banyak udah nyimak dari awal dan sampai jumpa.